Hey, welcome to Hex Investigation. Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan malam ini kita akan mencari hiburan horor sekaligus menginvestigasi lagi ya kan email-email yang sudah masuk ke emailnya Hex. Tapi sebelum itu, ya itu tadi adalah informasinya di mana Hex udah lama banget nih nggak ngeluarin merchandise baru. Dan kali ini Hexbox ngeluarin katalog terbarunya. Ya sama persis kayak yang aku pakai sekarang ini, kayak gini. Jadi buat kalian semua yang tertarik dan berminat, apalagi kemarin banyak banget yang nanyain, silahkan kalian langsung aja pergi ke Instagramnya Hexbox dan langsung pesan di sana. Atau kalian langsung aja lihat di description, di sana ada link Shopee, kalian langsung bisa belanja dari sana. Ya daripada kelamaan, kita langsung aja nih masuk ke email yang pertama. Oke, email yang pertama ini dari Dude NA. Penampakan makhluk tinggi besar melihat rumah-rumah atap genteng. Oke, cukup menarik nih. Apa nih? Perkenalkan, saya Nofri kak, dari Muara Enim, Sumsel, Sumatera Selatan ya. Pas pulang kerja, aku ngeliat purnama, jadi aku inisiatif untuk foto purnamanya. Pas udah sampai rumah, baru ngeh ada sosok itu, mohon investigasinya. Ini adalah file gambar dan kita buka aja. Oke, aku langsung fokus ke sini nih. Ini apa cuy? Oke, bentar. Kita coba telah dulu ya. Aku cukup speechless nih. Apa nih? Kok gede banget? Makhluk kah atau benda kah? Kalau benda apa ini ya? Benda apa nih? Ini dari bawah sini ya kan, naik ke sini, ini kayak rambut nih, warna hitam. Dan wah, ini apa ya? Kayak mungkin kalau kita mau berlogika ya, kayak tugu sih, tapi tugu apa yang segede ini gitu kan. Terus juga kalau ini pohon, batang pohonnya gede banget. Apa nih? Atau kayak payung gitu ya? Maksudnya kayak payung yang di depan masjid apa ya? Masjid Agung Semarang sih ada ya. Itu tuh ada payung gitu kan. Dan kalau misalnya waktu ketutup tuh bentuknya kayak gini nih. Tapi aku nggak yakin ada payung segede itu ya kan di rumah gitu loh. Keperluannya apa kan? Nggak masuk akal sih kalau payung juga sih, kayaknya sih. Ini apa ya? Ini gede banget sih cuy. Bahkan lebih gede dari rumah. Dia lebih tinggi banget gitu. Kayak tugu sih sebenarnya sih. Tapi ya ngapain juga gitu kan ada tugu di halaman rumah gitu. Agak susah sih buat melogikakan ini gitu kan. Untuk bilang ini suatu objek sesuatu aja susah gitu. Kayak pohon juga enggak, kayak tugu juga kayaknya nggak mungkin di situ ada tugu. Apa ya? Ini menarik cuy. Sumpah ini menarik. Aku cukup speechless sama ini. Dan serem juga sih sebenarnya sih. Kalau ada makhluk segede itu dan setinggi itu gitu kan, dan kalian lihat gitu, ini serem banget sih. Bahkan lebih gede cuy dari rumah cuy. Apa ini editan? Kayaknya enggak juga deh kalau editan. Iya kayaknya enggak deh kalau editan sih. Cuman yang pasti dia kena bayangan dari genteng rumah ini. Ya. Berarti paling nggak dia objek yang cukup padat gitu, karena dia kena bayangan kan, nggak transparan gitu, nggak tembus. Oke, ini menarik banget nih. Baru lihat nih aku nih,
Kalau ini penampakan, sosok penampakan setinggi dan segede ini baru lihat aku nih. Kalau ini penampakan ya, tapi ya, cuman aku masih agak ragu kalau ini penampakan sih. Tapi aku nggak tahu ini kalau bukan penampakan terus objek apa, aku nggak ngerti juga. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian punya penjelasan terhadap hal ini gitu? Atau mungkin kalian pernah melihat objek yang sama seperti ini? Silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Buat Dudek tadi ya, kalau misalnya kamu lewat jalan ini lagi, tolong fotoin dong sekali lagi tempat itu. Ada apa enggak objek ini gitu? Aku cuma pengen ngerti aja dan aku penasaran banget. Itu objek apa tuh? Kalau misalnya ternyata nggak ada objek yang sama kayak itu, berarti ya bener. Itu mungkin penampakan makhluk yang gede banget gitu. Oke, gimana nih menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin kalian punya persepsi sendiri dan opini sendiri. Dan kita lanjut aja langsung ke email yang berikutnya. Berikutnya dari Heri Prasetyo, ngintip kamar judulnya ya. Assalamualaikum Bang Alvin. Waalaikumsalam. Ini saya dapat dari YouTuber lain, penampakan dari TikTok luar negeri. Ada 2 video dan berurutan ya Bang. Video pertama si pemilik kamar pasang CCTV karena setiap malam sering ada yang narik selimutnya. Dan di video pertama ada bayangan putih lewat depan CCTV. Nah, video kedua si pemilik masih penasaran siapa yang sering narik selimut. Makanya kamera CCTV diarahkan ke pintu kamar. Lihat deh Bang. Terima kasih Bang, semoga bisa dibahas. Oke, kita coba buat tonton videonya kayak gimana. Nah, itu dia tadi videonya, urut dari video pertama ke video yang kedua. Dan kita bakal bahas nih perlahan ya kan, kita telaah videonya seperti apa. Oke. Ini ya. Ini nih yang lewat-lewat depan CCTV nih. Cuman sampai situ videonya. Dan untuk video yang pertama ini, menurutku ya, ini adalah serangga menurutku. Kenapa? Karena ya dari pergerakannya dan sebagainya itu kayak serangga yang nempel di lensa kamera. Dan kebetulan karena ini kayaknya night vision, jadi apapun benda yang deket banget sama sensor kameranya itu akan bercahaya. Itu kenapa tadi dia kayak warnanya putih banget gitu kan. Nah, ini adalah video yang keduanya, dan di sini aku akan sedikit menjelaskan juga nih dari tanggal antara 2 video tersebut. Video yang pertama tadi itu tanggal berapa tadi ya? 20/20/04/25. Berarti bulan 4 tanggal 25 ya. Bulan April. Dan video yang kedua ini sebenarnya adalah bulan Mei. Jadi ini 2 video yang direkam di bulan yang berbeda, bukan di saat yang bersamaan. Oke? Jadi waktu ada penampakan yang gerak-gerak tadi di depan kamera yang aku bilang itu adalah serangga, itu bukan bersamaan dengan penampakan yang ada di video yang kedua ini. Oke, kita sekarang coba tonton ya penampakannya gitu, dan kita teliti lagi. Oke, bentar, kita mundur dulu. Oke, kalian lihat handle pintunya itu? Handle pintunya itu kayak dibuka, yang diturunin gitu. Jadi kalau misal ini settingan, berarti harusnya ada orang yang nge-grab handle-nya dan nurunin biar kebuka gitu. Ini berarti nggak ditarik sama tali. Atau mungkin habis dibantu dibuka dari luar, terus baru ditarik sama tali atau benang atau semacamnya. Oke, kita lanjut ya. Tuh kan, kebuka, set. Tapi nggak kelihatan ada orang sama sekali. Barulah kebuka seluruhnya. Dan ya,
ini adalah penampakannya. Oke. Cukup bikin merinding ya. Ini cukup serem sih penampakannya ya. Dan ketutuplah nih pintu. Kita mundur ke belakang sebentar di bagian pintunya ketutup. Kita cari apakah ada yang aneh dari pintu ini. Atau mungkin ada semacam tali atau benang. Oke. Sayangnya nggak kelihatan apapun, maksudnya nggak kelihatan kayak tali atau benang dan semacamnya gitu. Waktu kebuka ini pun juga kayaknya nggak kelihatan ada tali atau semacamnya. Cuman ada beberapa kecurigaan aku buat video ini ya. Yang pertama adalah karena bagian atas dari pintu ini nggak kelihatan sama sekali, itu memberikan space atau memberikan kesempatan buat ini bisa jadi adalah video rekayasa. Kenapa? Jadi menurutku, walaupun nggak kelihatan sama sekali ada tali atau semacam benang dan sebagainya, tapi bisa jadi tali atau benang itu ada di bagian atas pintunya, yang dimana itu adalah blind spot dari kamera ini gitu kan, nggak kelihatan sama sekali. Dan yang kedua yang bikin aku agak sedikit curiga adalah di bagian ini. Jadi pintu ini waktu kebuka itu nggak langsung full. Nah, cuman segini doang dan baru kebuka secara full. Oke, itu ada dua kemungkinan tuh. Yang pertama dia nyangkut. Yang kedua adalah menunggu orang yang membuka dari luar pergi dulu dari sorotan kamera gitu. Jadi gini. Ini kalau misalnya kita imajinasikan aja kalau misalnya kejadiannya seperti ini. Waktu ini itu ada yang ngebuka nih. Set. Ya kan? Nah, orangnya masih belum keluar frame. Jadi dia masih ada di bagian sini nih ya, masih ada di bagian sini. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena handle pintunya masih di kondisi bawah walaupun pintunya udah kebuka. Jadi mungkin masih ada yang megangin. Waktu kebuka di bagian ini, orangnya masih ada di bagian sini, belum langsung pergi gitu. Baru akhirnya dibuka semuanya. Itu cuman kecurigaan aja sih. Cuman kecurigaan dan itu adalah imajinasiku aja kalau misalnya ini adalah sebuah rekayasa atau settingan. Dan di sini kayaknya nggak ada editing, semuanya live kalau ini settingan. Dibuat seakan memang ini terjadi dengan sendirinya gitu. Dan ini hantunya keren, hantunya serem banget, serius, hantunya serem banget. Dan dia kedip gitu kan, matanya bercahaya, terus rambutnya tuh kayak rapi banget gitu. Nah, itu dia. Waktu pintu ini ketutup, dia nggak ada kesendat kayak waktu pintunya kebuka. Harusnya kalau ya memang normalnya pintu ini emang biasanya kesangkut waktu dibuka gitu kan, ya harusnya waktu ketutup juga kesangkut juga, paling nggak ada sendatan sedikit lah, tapi ini sama sekali nggak ada gitu. Jadi aku bisa bilang kemungkinan dua video ini rekayasa. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian nggak setuju, kalian percaya sama video ini nggak rekayasa, silahkan tulis aja di kolom komentar apa argumen kalian. Kalau misalnya kalian setuju sama aku, kalian mikir ini video rekayasa juga, silahkan tulis aja argumen kalian juga seperti apa. Apakah kalian juga punya argumen yang sama aku atau mungkin berbeda? Oke, kayaknya kali ini banyak yang menarik untuk dibahas dan kita lanjut aja nih ke email yang berikutnya. Berikutnya dari GB Channel, Mbak Kunti pakai daster motif kembang-kembang. Oke, baru nih ya. Kuntilanak biasanya kan bajunya dasternya putih gitu, sekarang kembang-kembang. Assalamualaikum Bang Alvin. Waalaikumsalam. Ini ada sebuah foto yang sempat viral. Entah itu benar sebuah penampakan atau apa ya. Bagaimana menurut Bang Alvin? Saya sertakan juga itu ceritanya Bang. Terima kasih, semoga Bang Alvin sehat selalu. Oke, makasih GB Channel. Kita coba lihat dulu nih, ada beritanya. Kita baca dulu beritanya bentar ya. Dalam foto tampak seorang bocah cilik berbaju pink sedang berpose seru. Tak disangka di belakang bocah itu ada sesosok misterius yang tertangkap kamera. Oke, kita baca dulu sampai situ dan kayaknya menarik. Kita buka dulu nih fotonya. Viral, foto bocah ditemani makhluk halus. Gagal merinding, netizen malah salfok. Oke, ini ya yang belakang ini. Berambut panjang, berbaju daster, berbunga-bunga. Oke, ya. Ini anak kecilnya.
Aku masih mikir kalau ini kayaknya orang deh. Coba kita lanjut baca lagi deh. Dalam keterangan foto, si pengunggah bercerita saat foto tersebut diambil keponakannya terlihat mengobrol dengan seseorang yang dikira sang mama. Padahal di kamar tersebut tidak ada orang. Ya kayaknya yang serem malah di bagian ceritanya nih. Ca, ngomong sama siapa kamu? Ica jawab, ngomong sama mama di kamar. Tulisnya dikutip Selasa 30 Juni 2020. Kemudian si anak keluar kamar dan mendapati sang ibu ada di sana. Ia pun kebingungan dan bertanya mengapa ibu ada dua. Kenapa mama ada dua? Mama ganti baju kah? Kata bocah itu. Oke. Wow. Kalau ada ceritanya gini malah jadi serem ya. Aku merinding banget nih. Si ibu yang kaget langsung melihat foto yang sebelumnya sempat diabadikan. Dan benar, di foto tersebut tampak sesosok perempuan misterius dengan rambut terurai menutupi wajah di belakang anaknya. Umur sepupu aku 4 tahun ya, itu bajunya digantung. Hantunya ada di belakang baju itu. Kata orang-orang sih kuntilanak. Tulis si pengunggah. Oke. Ternyata baju daster yang bunga-bunga tadi bukan bajunya si hantu atau penampakannya. Itu adalah baju yang lagi digantung. Dan hantunya itu ada di belakang baju itu. Maksudnya gitu. Oke. Ini ya. Ini tuh penampakannya katanya ada di belakang dari baju ini. Ini baju yang lagi digantung. Cuman aku mikir kayaknya ini bukan baju yang lagi digantung gitu. Kenapa? Karena pertama kayaknya ini nggak ada tempat buat gantung baju. Terus yang kedua, ini kayak ada tangannya nih, ya kan? Ini kan lengannya sampai sini nih, kalau kita lihat dari sini. Dan kalau kita lihat di bagian tangan ini, memang nggak kelihatan kayak ada tangan. Cuman di bagian lengan ini itu ada tangannya nih, turun ke bawah, ya kan? Dan rambut si penampakan ini itu ada di depan dasternya. Jadi ya kayaknya ini orang yang ngelihat ke arah sana, maksudnya membelakangi kamera. Menurutku sih gitu. Tapi ini orang ya. Dan sayangnya di bagian tangan ini ke crop gitu. Jujur aja sebenarnya kayaknya aku nggak asing sama foto ini. Kayaknya pernah ada orang yang kirim ke email foto ini gitu. Dan dia bilang ini ceritanya dia. Cuman aku lupa juga. Waktu itu aku buka, aku nggak menganggap fotonya menarik karena menurutku ya ini orang gitu aja. Nggak ada ceritanya sama sekali juga waktu dikirim di emailku. Nggak ada cerita tentang si anak ini bilang ada ibu dan sebagainya bla 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 gitu. Jadi ya udah, aku nggak angkat ke video. Ternyata ini viral di internet, di Kaskus, bahkan ada ceritanya lengkap. Ya soal kebenarannya kan kita ya nggak tahu ya masalah ceritanya. Cuman ceritanya cukup serem dan cukup bikin aku merinding juga. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan foto penampakan tadi atau kalian nggak percaya? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan kita lanjut ke email yang berikutnya. Email yang berikutnya sekaligus email yang terakhir dari Harun Al-Rashid. Penampakan di atas lemari. Assalamualaikum Mas Alvin. Waalaikumsalam. Salam dari Purbalingga. Wah, halo Purbalingga. Aku mau share video TikTok yang viral 2 bulan lalu. Kronologinya katanya si pembuat video ini lagi iseng-iseng vlog terus gak sadar ada penampakan itu dan dijadikan konten buat TikToknya. Dan ada juga yang berpendapat si pembuat video lagi buat video TikTok terus gak sengaja ada penampakan yang ketangkep. Dan katanya si pembuat video kena TikTok syndrome. Oke, apa itu TikTok syndrome? Aku kok kurang paham juga ya. Aku nggak terlalu tahu pasti kronologinya karena cuma lihat post di Facebook dan lihat-lihat komentarnya. Siapa tahu ada yang lebih paham sama kejadian ini. Coba Mas diinvestigasi ini real atau hoax. Matur nuwun, semoga Mas Alvin sukses selalu dan channel Hex dan Alvin Fajrin berkembang. Oke, amin. Terima kasih Harun dan kita buka videonya kayak gimana. Gue baru sadar this is not funny. I've seen that kind of shit on top of my closet, so Nah itu dia tadi adalah videonya. Dan ternyata aku kayaknya udah pernah nonton video ini, video TikTok ini ya. Dan ya udah kita bahas sedikit dulu aja tentang video ini. Kita play. Oke, kenapa kok musiknya serem banget dan kenceng banget ya? Oke, dia bilang dia baru sadar ya tentang penampakan yang ada di atas lemari itu. seen that kind of shit on top of my closet, so
Ini orang Indo kah atau bukan kah? Aku kurang paham juga. Tapi dia tadi ngomong pakai bahasa Indonesia. Dan ya udah kita fokus ke penampakan ini aja. Kita zoom dulu. Nih ya penampakannya ya. Oke, ternyata dia gerak coy. Dia gerak coy. Itu serem sih. Ini serem sih. Jujur aja ini serem sih sebenarnya sih. Oke, ini hidungnya, ini matanya, wajahnya putih, ini rambutnya. Ternyata rambutnya sampai bawah loh. Dia terjuntai gitu dari atas lemari loh. Dan si yang punya video ini nggak sadar. Wow, ini videonya aku crop ya, biar kita lebih fokus aja ke bagian video ini. Jadi dia bikin video ngambil baju dari lemari. Oke. Dan kita fokus ke penampakan ini. Aku nggak tahu sih badannya tuh di bagian mananya ya. Ini kan kepala nih. Ini tangan kah? Kayaknya tapi ini bukan kakinya atau bagian tubuh dari ini sih. Karena warnanya beda dan dia memantulkan cahaya. Jadi bisa jadi ini mungkin tas kah atau kayu kah? Kan nggak mungkin dong kalau ini adalah bagian badan dari ini. Karena ini glossy gitu loh. Oke, ini rambutnya gerak nih. Oke, jujur aku agak sedikit skeptis sama video ini karena apa ya, proporsi videonya itu kayak sengaja buat nunjukin ini gitu. Ya, dia bikin satu video khusus untuk waktu dia ngambil baju dari lemari. Bukannya teori dasarnya ya, semua orang tahu deh kayaknya. Ya udah, lemarinya ada di tengah harusnya kan. Orang ini harusnya ada di tengah frame karena dialah objek yang mau dituju gitu loh sama si kamera. Tapi kenapa malah justru dia di pojok kanan banget sini, sampai bahkan dia sendiri kepotong gitu kan. Berarti kan objek yang mau diambil tuh bagian tengah sini nih. Dan ini utuh banget nih kelihatannya. Aku curiganya di sana gitu malah. Oke, itu sih menurutku sih ya. Tapi terlepas ini fake atau enggak ya, jujur setannya cukup serem sih. Setannya cukup serem. Oke. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya terhadap video ini real atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalau misalnya kalian tahu cerita lengkap dari video dan penampakan ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke? Dan kayaknya itu dulu aja video kali ini. Gimana menurut kalian video kali ini? Apakah cukup menghibur kalian? Silahkan tulis aja di kolom komentar dan tinggalkan likes di video ini. Subscribe juga buat kalian semua yang belum subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang suka dengan konten-konten horor ala hack seperti ini. Dan yang terakhir, bye, it's behind you now.